Dalam video hari ini kita akan mengungkap 5 kematian akibat makanan paling mengerikan yang disebabkan oleh mengabaikan akal sehat. Mulai dari seorang pekerja dermaga yang memasak dan memakan sesuatu langsung dari laut, hingga seorang mekanik truk yang keputusan cerobohnya di sebuah bar yang ramai mengubah makanannya menjadi kematian. Pada 21 Mei 2017, sebuah acara makan malam keluarga berlangsung hangat di sebuah rumah sederhana di Tulsa, Oklahoma. Jamie Blossom, mahasiswi berusia 20 tahun, menghabiskan hampir seharian di dapur untuk menyiapkan hidangan spesial. Ia ingin memberikan kesan baik kepada tamu yang datang, termasuk pasangan ibunya yang baru pertama kali makan bersama keluarga. Salah satu menu yang dibuat Jamie adalah puding nasi rumahan dari resep internet. Resep tersebut hanya meminta sedikit pala bubuk sebagai penambah aroma. Namun karena menganggap takaran itu terlalu sedikit, Jamie menuangkan beberapa sendok makan pala langsung ke dalam adonan tanpa mengukurnya terlebih dahulu. Saat makan malam usai, sebagian besar anggota keluarga hanya mencicipi sedikit puding karena rasa rempahnya sangat kuat. Sebaliknya, Jamie menghabiskan hampir seluruh mangkuk sendirian. Beberapa jam kemudian ia mulai mengalami mual, pusing, jantung berdebar cepat, serta kebingungan. Kondisinya berkembang menjadi muntah, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Di rumah sakit, dokter menemukan kadar miristisin yang sangat tinggi dalam tubuhnya. Senyawa alami pada pala memang aman dalam jumlah kecil, tetapi dapat bersifat toksik jika dikonsumsi berlebihan. Meski telah mendapat perawatan intensif, Jamie akhirnya meninggal akibat komplikasi keracunan. Pada 9 Juli 2018, aktivitas di sebuah marina di Biloxi, Mississippi berlangsung seperti biasa. Kapal-kapal nelayan kembali dari laut membawa hasil tangkapan segar yang kemudian dibongkar dan disortir oleh para pekerja dermaga. Salah satunya adalah Christy Bluff, wanita 29 tahun yang baru bekerja di sana dan masih mempelajari berbagai hal tentang industri perikanan. Menjelang siang, seorang nelayan membawa seekor kepiting terumbu besar dengan lebar cangkang sekitar 25 cm. Tertarik untuk mencicipinya, Christy merebus kepiting tersebut menggunakan kompor portabel. Namun ia memasaknya tanpa membersihkan organ dalam terlebih dahulu dan langsung memakan dagingnya setelah matang. Sekitar 20 menit kemudian, Christy mulai merasakan mati rasa pada bibir dan jari-jari tangannya. Kondisinya dengan cepat memburuk menjadi pusing, kelemahan otot, gangguan bicara, hingga kesulitan bernapas. Rekan-rekannya segera memanggil bantuan darurat, tetapi kondisinya terus menurun. Hasil penyelidikan menunjukkan kepiting tersebut mengandung racun kerang paralitik pada organ pencernaannya. Racun alami ini tidak hilang meski direbus dan dapat menyebabkan kelumpuhan hingga gagal napas. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pengolahan makanan laut harus dilakukan dengan benar untuk menghindari resiko fatal. Pada 3 September 2015, setelah beberapa hari hujan mengguyur wilayah Eugene, Oregon, tanah di sekitar kawasan permukiman berhutan menjadi lembab dan dipenuhi berbagai jenis tumbuhan liar. Duxbury Fan, seorang fotografer lepas berusia 42 tahun yang gemar mendokumentasikan satwa dan flora hutan, menemukan sekelompok jamur berwarna coklat kemerahan tumbuh sekitar 4,5 meter dari batas pepohonan di belakang rumahnya. Meski sering berada di alam terbuka, Duxbury tidak memiliki pelatihan khusus dalam mengidentifikasi jamur. Ia mengira jamur yang ditemukannya adalah morel, salah satu jamur liar yang dapat dimakan dan bernilai tinggi. Dengan keyakinan itu, ia memetik beberapa jamur lalu memasukkannya ke dalam semur daging rusa yang dimasaknya untuk makan malam. Sebelum menyantap hidangan tersebut, dua tetangganya sempat mempertanyakan keamanan jamur itu. Namun, Duxbury merasa yakin karena bentuknya mirip dengan gambar dalam buku panduan lama miliknya. Beberapa jam setelah makan, ia mendadak mengalami mual hebat, muntah berulang, sakit kepala, kram perut, hingga gangguan penglihatan. Kondisinya terus memburuk menjadi kejang dan kehilangan kesadaran. Di rumah sakit, dokter berusaha menstabilkan keadaannya, tetapi racun telah menyerang sistem saraf dan organ vitalnya. Hasil analisis kemudian menunjukkan bahwa jamur tersebut bukan morel asli, melainkan Gyromitra atau morel palsu yang mengandung racun gyrometrin. Racun ini dapat berubah menjadi senyawa berbahaya dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan hati serta gangguan neurologi serius. Sekitar 30 jam setelah gejala pertama muncul, Duxbury meninggal dunia.
Pada 14 Oktober 2016, suasana dapur sebuah sekolah menengah negeri di Dayton, Ohio, berjalan seperti biasa. Setiap hari, kantin tersebut menyiapkan makanan untuk sekitar 420 siswa. Medikes, 34 tahun, telah bekerja di sana selama 7 tahun dan dikenal sebagai pegawai yang rajin serta berpengalaman. Pagi itu, Medi sedang mengalami infeksi sinus yang membuat indera penciumannya menurun drastis. Saat menyiapkan sekitar 45 liter sup ayam dan sayuran, ia bekerja dengan tergesa-gesa karena waktu makan siang semakin dekat. Di area dapur terdapat beberapa ember putih berkapasitas sekitar 19 liter yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk menyimpan cairan pembersih. Tanpa memeriksa isinya, Medi menuangkan hampir 2 liter cairan dari salah satu ember ke dalam panci sup. Ia mengira cairan tersebut adalah air biasa. Beberapa menit kemudian, saat mencicipi sup, ia langsung mengalami batuk hebat, muntah, dan sensasi terbakar di tenggorokan. Penyelidikan mengungkap bahwa cairan tersebut adalah disinfektan berbasis klorin. Sup segera dibuang sehingga tidak ada siswa yang terdampak. Namun, luka bakar kimia yang diderita Medi sangat parah dan akhirnya menyebabkan komplikasi fatal. Pada 11 Februari 2018, sebuah restoran steak di Des Moines, Iowa dipenuhi pelanggan yang menikmati makan malam sambil menyaksikan pertandingan bola basket di layar televisi. Di antara mereka ada Travis Goat, pria 51 tahun yang baru menyelesaikan pekerjaannya sebagai mekanik truk diesel setelah menjalani shift panjang. Seperti kebiasaannya, ia memesan steak ribeye seberat sekitar 450 gram, lengkap dengan kentang tumbuk dan sayuran. Karena lapar dan terbiasa makan cepat, Travis memotong daging menjadi beberapa bagian besar. Saat asyik berbincang dan menonton pertandingan, ia menelan sepotong steak berukuran hampir 5 cm tanpa mengunyahnya dengan cukup. Dalam hitungan detik, potongan daging itu menyumbat saluran napasnya. Ia berdiri mendadak sambil memegang tenggorokan, tidak mampu berbicara atau bernapas. Beberapa pelanggan segera mencoba memberikan pertolongan pertama, tetapi sumbatan tidak kunjung terlepas. Petugas medis tiba beberapa menit kemudian dan berhasil mengeluarkan potongan steak tersebut. Namun, kurangnya pasokan oksigen terlalu lama menyebabkan kondisi Travis tidak dapat diselamatkan. Pada 3 Agustus 2016, suasana pasar malam di Penang, Malaysia ramai dipenuhi pengunjung. Lampu-lampu kios menyala terang, aroma makanan bercampur dengan wangi buah tropis, dan para pedagang sibuk menawarkan dagangannya. Di tengah keramaian itu, Ahmad Ismail, pria 41 tahun yang bekerja di sektor logistik pelabuhan, tertarik mengikuti promosi makan durian sepuasnya. Ahmad dikenal sebagai pekerja keras, tetapi ia juga memiliki riwayat tekanan darah tinggi yang sering diabaikan. Malam itu, demi mengikuti tantangan, ia mengonsumsi hampir 3,6 kg durian dalam waktu kurang dari setengah jam. Setelahnya, ia meneguk sekitar 600 ml minuman bersoda untuk menghilangkan rasa lengket di mulut. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Namun beberapa menit kemudian, Ahmad mulai berkeringat berlebihan, kesulitan berbicara, dan kehilangan keseimbangan. Ia tiba-tiba ambruk di depan para pengunjung yang mengira dirinya hanya kelelahan. Tim medis segera dipanggil, tetapi kondisinya memburuk dengan sangat cepat. Hasil pemeriksaan menunjukkan Ahmad mengalami pendarahan otak akibat lonjakan tekanan darah yang parah. Dokter menyimpulkan bahwa hipertensi yang tidak terkontrol ditambah konsumsi makanan dan minuman berlebihan dalam cuaca panas menjadi pemicu utama tragedi tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.